Dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden, whistleblower intelijen AS, mengenai dugaan penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Presiden SBY dan juga Wakil Presiden RI pada tahun 2009 memicu berbagai reaksi. Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan bahwa ada beberapa jalur yang kemungkinan digunakan pihak asing untuk menyadap ponsel para petinggi negara yang kemungkinan terjadi di luar pengawasan operator. Tifatul mengatakan penyadapan bisa dilakukan melalui jalur Base Transceiver Station atau BTS ke BTS dengan menyadap frekuensi, BTS ke satelit atau BTS ke ponsel. Dapat juga dengan handset yang telah ditanami chip tertentu untuk merekam semua aktivitas sang pemakai, atau melalui penggunaan software titipan operator, sehingga aktivitas telepon, akses internet, hingga SMS dapat diketahui secara lebih rinci. Komunikasi Indonesia selama ini ternyata disadap oleh Singapore Telkom atau Singtel, operator telekomunikasi milik pemerintah Singapura. Singtel memfasilitasi akses bagi badan-badan intelijen yang mencakup telepon dan lalu lintas internet. Sydney Morning Herald, sebuah media Australia, menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Singtel adalah bagian dari kemitraan antara badan-badan intelijen negara yang juga beranggotakan Inggris dan Amerika untuk memanfaatkan kabel serat optik bawah laut yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Badan Nasional Australia juga mengakses lalu lintas kabel tersebut yang mendarat di Perth. Program penyadapan tersebut diketahui berkode sandi temporal, yaitu program intersepsi yang dimotori Inggris melalui Government Communications Headquarters. Praktik ini sendiri dikatakan sudah berjalan hingga 15 tahunan. Menanggapi kasus ini, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan bahwa Australia tidak perlu meminta maaf atas apa yang terjadi, karena kasus penyadapan merupakan sesuatu yang lazim di dunia internasional, dan ini menyangkut kebutuhan untuk melindungi kepentingan nasional Australia. Presiden SBY yang tidak puas dengan pernyataan tersebut mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan 3 kebijakan terhadap Australia, yaitu yang pertama melakukan penarikan Duta Besar Indonesia. Yang kedua mengkaji ulang kerjasama Indonesia-Australia dan menghentikan untuk sementara waktu salah satu kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang ketiga mengirimkan surat resmi kepada Australia berisikan protes terhadap kasus penyadapan yang terjadi. Kemudian, setelah mendapatkan surat balasan dari Tony Abbott, Presiden SBY membentuk 6 kebijakan luar negeri terhadap Australia sebagai berikut. 1. Menugaskan Menteri Luar untuk membicarakan masalah berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia-Australia. Yang kedua, melakukan pembahasan protokol dan kode etik kerjasama. Yang ketiga, memastikan apakah draft protokol dan kode etik sudah memadai dan sesuai dengan keinginan Indonesia. Yang keempat, mengesahkan protokol dan kode etik dihadapkan oleh pemerintah kedua negara. Yang kelima, melakukan observasi dan evaluasi dan pelaksanaan protokol dan kode etik tersebut. Yang keenam, melanjutkan kembali kerjasama bilateral yang sempat terhenti setelah kedua negara memiliki kembali kepercayaan dalam protokol serta kode etik. Presiden SBY paham bahwa rakyat Indonesia kesal dan marah terhadap apa yang dilakukan oleh pihak Australia. Namun SBY mengingatkan agar tidak menanggapi hal tersebut secara emosional, karena dalam hubungan antar bangsa kita tidak boleh terlalu emosional, dikarenakan kasus ini menentukan masa depan hubungan dan persahabatan antar kedua negara. Presiden juga berpesan kepada rakyat Indonesia yang berada di Australia untuk tetap tenang dan terus bekerja dan belajar. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia memiliki tugas dan kewajiban untuk mengatasi masalah ini, ujar Presiden SBY. Baiklah, selanjutnya saya akan lampirkan berikut daftar nama pejabat Indonesia yang disadap oleh pemerintah Australia. Yang ke-1 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kedua, Ibu Kristiani Herawati. Yang ketiga, Bapak Budiono. Yang keempat, Bapak Yusuf Kala. Yang kelima, Bapak Dino Patijalal. Yang keenam, Pak Andi Malarangeng. Yang ketujuh, Bapak Hatta Rajasa. Yang ke-8, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Yang ke-9, Bapak Widodo Adi Sucipto. Dan yang terakhir, Bapak Sofyan Jalil. Data-data nama tersebut didapatkan dari hasil pembuatan data oleh Edward Snowden. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Patriot tadi, banyak cara untuk atau kemungkinan yang dilakukan oleh Australia untuk menyadap Indonesia, seperti melalui kabel optik bawah laut, melalui jalur Base Transceiver Station atau disebut dengan BTS, ke BTS dengan menyadap frekuensi.
BTS ke satelit atau juga bisa BTS ke ponsel. Dapat juga dengan handset yang telah ditanam chip tertentu untuk merekam semua aktivitas sang pemakai. Atau melalui penggunaan software titipan operator yang sehingga aktivitas telepon dan akses internet hingga SMS dapat diketahui secara lebih rinci. Dengan adanya ini, reaksi Indonesia juga terbilang cepat ketika mendengar berita kebocoran tersebut dengan dikeluarkannya 3 kebijakan dan 6 kebijakan untuk menanggapi respon dari pemerintah Australia yang menurut kami ini sangat tepat untuk dilakukan Indonesia untuk mereaksi tindakan spionase yang dilakukan Australia. Semoga dengan adanya kejadian tersebut membuat pemerintah Indonesia lebih antisipasi terhadap spionase oleh negara-negara yang ada di tetangga kita yang mengakibatkan kebocoran data-data masyarakat Indonesia yang sangat rahasia yang tidak boleh diketahui negara lain. Cukup sekian, kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.